rilis berdasarkan jumlah kecelakaan yang terjadi dan juga berdasarkan korban jiwa yang ada, Pak. Sehingga kemudian memberikan daftar negara-negara dengan tingkat kecelakaan pesawat tertinggi. Amerika ada, kemudian ada Rusia, kemudian juga Indonesia di sana. Tentunya dalam kurun waktu saat mereka melakukan survei tersebut. Ya, itu bisa jadi mereka mempunyai metode tersendiri membuat data itu. Tapi yang saya ingin pertanyakan dalam kurun waktu berapa lama itu kecelakaan itu? 104 ya begitu. Saya dalam waktu 9 tahun saja di sini mencatat kecelakaan udara yang perlu diinvestigasi itu hanya 201. Itu terdiri 95 accident ya celaka dan 106 serious incident yang harus diperiksa. Jadi ya boleh-boleh saja sih itu untuk antisipasi kita ke depan. Tetapi saya tidak begitu percaya sama terbitan-terbitan semacam itu. Sering saya mendapat ini data-data. Nah, saya ingin sampaikan, Mbak, iya, Pak itu dengan data ini ya, tahun itu saya mendapat tantangan bahwa saya harus menekan rate of accident semua moda. Karena itu sangat diperlukan oleh negara kita untuk mengundang investor, untuk menunjukkan bahwa transportasi Republik Indonesia ini aman. Saya mendapatkan hasil untuk udara tuh. Jadi saya membuat rate of accident-nya dari awal masuk 2,94 menjadi turun 0,75, sangat jauh. Nah, itu juga karena apa? Penerbangan jumlahnya banyak, pesawat banyak, yang diangkut banyak, berarti jam terbang banyak ya. Nah, itu data yang tadi disampaikan itu ya boleh dipercaya, boleh tidak. Tapi baiklah untuk antisipasi kita supaya jangan ada di peringkat ke-8 begitu. Baik, setidaknya menjadi bahan evaluasi kita, Pak. Pak, nanti setelah jeda kita akan kulik lebih dalam lagi, Pak. Sebenarnya bagaimana kesehatan dari perusahaan maskapai ini kemudian juga bisa berpengaruh. Karena tadi Pak Tatang sudah katakan kuncinya adalah ada di modal dan juga komitmen untuk bisa melakukan pemeliharaan pesawat. Nanti Cap juga bisa berikan komentar. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Simultan diikuti oleh pencarian material dan yang lainnya, black box dan lain. Pada hari ini, operasi SAR gabungan yang dilaksanakan oleh Basarnas, TNI, Polri, KPLP, dan potensi SAR, relawan-relawan SAR yang lainnya, secara total telah menghasilkan sebagai berikut. Yang terakhir saya melaporkan bahwa ada 18 kantong jenazah yang berisi human remain atau bagian dari tubuh korban. Hari ini kita mendapatkan 27 kantong. Ya. Hari ini kita mendapatkan 27 kantong jenazah yang berisi human remain tadi, sehingga total hari ini yang sudah kita dapatkan berjumlah 45 kantong jenazah. Kemudian bagian dari pesawat, potongan kecil, ada penambahan 5 kantong sehingga ada 15 kantong. Potongan besar kita mendapatkan tambahan 5 sehingga total menjadi 22 kantong. Kemudian rencana operasi SAR besok, walaupun malam ini masih tetap berlangsung, kita tetap fokus kepada melaksanakan evakuasi atau pencarian korban dan diikuti pencarian material yang lainnya, serta dengan area yang kita perluas, dengan teori permukaan dengan kapal, di bawah permukaan dengan penyelaman, ataupun dengan peralatan sonar yang dimiliki oleh kapal. Di belakang kita ini, kira-kira 1 jam, masih akan merapat 1 Sea Rider atau rigid inflatable boat dari Basarnas yang membawa kantong-kantong. Nanti kita lihat apa yang cukup banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya tetap mohon doanya semoga pelaksanaan operasi SAR tetap berjalan dengan lancar dan segera dapat kita
menyelesaikannya. Mungkin ada sesuatu yang bisa atau yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya. Terima kasih. Saya Jaya dari TVRI. Terkait dengan black box, Pak, apakah memang ada kendala dari pencarian? Karena memang titiknya dari kemarin memang sudah ketahui begitu. Apakah memang ada kendala seperti serpihan yang tajam atau lumpur atau apa yang mungkin Bapak ketahui dari penyelam? Terima kasih. Yang pertama saya kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan operasi SAR kita fokuskan kepada korban. Terkait dengan material black box juga kita laksanakan. Mencari sesuatu di bawah memang tidak kita bisa mengatakan itu kemarin di situ terus kita datangin lagi ada di situ. Apalagi dengan kondisi cuaca kemarin hujan lebat dan badai yang cukup kuat di area itu. Dan yang jelas hari ini kita semuanya masih melaksanakan upaya optimum untuk melaksanakan pencarian itu. Sekali lagi fokus pada evakuasi korban dengan tanpa mengurangi atensi kepada hal yang lain. Demikian. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Kalau tidak ada, tetap mohon dukungannya. Mungkin nanti kalau memang ada sebuah penamaan yang signifikan akan saya sampaikan dan saya akan laporkan kembali. Sekali lagi, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pelaksanaan operasi SAR ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, baru saja kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Basarnas tentunya mengenai hasil pencarian oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Berjalan lancar, kemudian juga cuaca cukup mendukung dan juga hari ini sudah ditemukan 27 kantong jenazah sehingga total ada 45 kantong jenazah bersama juga dengan kemarin karena kemarin juga sudah ditemukan 18 kantong jenazah yang berisi potongan tubuh dari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya SC182. Kita akan kembali lagi untuk lanjutkan perbincangan kita, lanjutkan dialog kita, karena bukan hanya Kep Syadrah yang bersama saya di sini dan juga Pak Tatang Kurniadi, sudah bergabung dengan kita juga adalah Bapak Alvin Lee selaku Komisioner Ombudsman. Selamat malam Pak Alvin Lee. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Alvin, tadi kami sudah berbincang-bincang dengan para narasumber untuk bisa menyoroti sejauh mana sebenarnya maskapai-maskapai ini bisa memprioritaskan pemeliharaan pesawat sehingga kemudian menjamin adanya keamanan terhadap para penumpang. Termasuk juga apa yang terjadi pada Sriwijaya SC182. Kep Syadrah kemudian menyoroti faktor regulator. Sementara Pak Tatang Kurniadi juga menyoroti mengenai modal dan komitmen yang dimiliki oleh maskapai untuk bisa melakukan pemeriksaan ataupun juga perawatan pesawat ini secara rutin dan juga secara berkala. Mengenai hal ini, Pak Alvin Lee, ada catatan mungkin, karena kalau yang kita tahu juga bahwa maskapai melayani para penumpangnya ini juga termasuk dengan menjaga ataupun juga memelihara para pesawat-pesawat yang ada. Iya, Mbak. Yang pertama ini, itu kan tim SAR baru menemukan serpihan-serpihan pesawat, juga mengevakuasi korban. Sedangkan black box sendiri belum diangkat, ya. Jadi kita belum tahu apa yang sebenarnya menyebabkan pesawat tersebut jatuh ke laut. Saya kira kurang bijak ya kalau kita kemudian sudah meloncat menyimpulkan bahwa kecelakaan itu karena permasalahan teknis dengan pesawat. Kemudian kita mempertanyakan komitmen airlines untuk perawatan pesawatnya. Kita kemudian juga mempertanyakan regulasi. Ini kan mendahului KNKT tanpa melakukan penyelidikan berdasarkan asumsi-asumsi menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh masalah-masalah teknis. Nah, itu yang saya agak kurang pas karena kalau kita belum tahu masalahnya apa, kemudian kita sudah menyarankan ini perlu perbaikan sana-sini, ibaratnya kita ini melihat ada orang katanya sakit, langsung kita beri obat kepala pusing, ternyata orangnya keseleo kakinya. Nah, itu kan nanti tidak tepat dan justru dapat membahayakan. Saya kira kita menahan diri lah, kita jangan kemudian berdasarkan informasi yang masih sangat terbatas ini,
kita mendahului KNKT menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh masalah teknis di pesawat. Kita tunggu saja dulu. Saya kira demikian untuk saat ini. Baik Pak Alvin Lee, kami memang tidak menyimpulkan, tapi setidaknya ini menjadi salah satu sorotan terhadap kecelakaan-kecelakaan pesawat yang terjadi di tanah air. Bukan hanya Sriwijaya saja, tapi beberapa kecelakaan pesawat lainnya. Sehingga kemudian memang berbagai macam faktor bisa menjadi penyebab. Kita masih menantikan apa yang menjadi penyebab kecelakaan kemarin akan diberikan informasinya oleh KNKT. Tapi tentunya kita juga bisa mengevaluasi ataupun tragedi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita, Pak Alvin Lee. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan Pak Alvin Lee, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Kembali lagi kami akan berbincang dengan Pak Alvin Lee. Pak Alvin, dengan adanya tragedi ini mungkin juga bisa disoroti bagaimana sebenarnya pelayanan diberikan oleh maskapai kepada publik, Pak? Iya, kalau untuk keselamatan saya masih percaya pemerintah masih mengawasi dengan baik ya untuk disiplin perawatan pesawat dan lain-lain. Yang saya sorot ini justru hak-hak normatif. Ini yang masih belum banyak disorot oleh masyarakat maupun media. Ketika terjadi kecelakaan seperti ini, setiap penumpang yang tewas itu mendapatkan, ahli warisnya mendapatkan kompensasi 1.250.000.000. Itu diatur dalam peraturan menteri dan itu sudah berjalan. Tapi masalahnya peraturan itu masih belum berjalan dengan baik. Masih ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pihak pengangkut maupun penanggung. Sebagai contoh, sudah 2 tahun kecelakaan Lion Air JT610 registrasi PK LQP, di mana korban tewas juga ratusan, tapi sampai dengan hari ini masih ada lebih dari 100 keluarga korban yang belum mendapatkan haknya, hak normatif. Itu adalah hak minimum 1,25 M per penumpang, karena pihak penanggung maupun pihak pengangkut, airline maupun asuransi, mengharuskan ahli waris untuk menandatangani dokumen pelepasan kewajiban. Jadi melepaskan haknya untuk menuntut lebih jauh. Padahal dalam peraturan perundang-undangan kita, kompensasi 1,25 M itu adalah nilai minimal dan tidak kemudian menghilangkan hak dari ahli waris untuk menuntut lebih dari itu. Nah, ini yang saya harapkan ini tidak terjadi pada ahli waris korban kecelakaan SC182. Saya sudah mengingatkan kepada Kementerian Perhubungan jangan sampai masalah yang dialami ahli waris Lion JT610 ini juga terjadi pada ahli waris SC182. Hal-hal seperti inilah justru yang saya sorot, bukan soal keselamatan dan sebagainya, karena saya yakin kalau keselamatan sebaiknya kita menunggu KNKT, tapi justru jaminan terhadap hak-hak konsumen. Airlines juga demikian, ketika terjadi delay, itu ada peraturannya 3 jam mendapatkan 1 jam mendapatkan kompensasi minum, makan, dan sebagainya. Namun ketika benar-benar delay lebih dari 3 jam, lebih dari 4 jam, harusnya dapat 300.000 per orang, itu juga tidak semua airline serta-merta memberikan. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang saya harapkan ada keterbukaan yang lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah agar pengangkut dan penumpang ini sama-sama mematuhi peraturan yang berlaku.
Demikian, Mbak. Baik Pak Alvin, berarti artinya selama ini ada proses pengawasan yang juga tidak berjalan semestinya Pak, sehingga kemudian hak-hak normatif ini tidak sampai kepada mereka yang seharusnya menerima, pihak keluarga, begitu Pak? Pengawasannya juga kurang tegas, peraturannya juga masih ada celah-celah yang kemudian dieksploitir. Itu sudah secara kedinasan, saya juga sudah menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Langkah untuk jangka pendek adalah segera mendesak pengangkut, dalam hal ini Lion Air, untuk memenuhi hak-hak normatif korban kecelakaan PKLQP atau JT610. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah memperbaiki regulasi-regulasi tersebut. Nah, saya sudah mengingatkan, ini cepat dibenahi, jangan sampai nanti ada kecelakaan lagi dan hal seperti ini terjadi lagi. Nah, sekarang itu belum terlaksana, kejadian kecelakaan yang ini kan. Saya sudah mengingatkan dan semoga keluarga korban ST182 ini mendapatkan perlakuan yang lebih baik dan hak-hak normatifnya dapat segera dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian. Baik, Pak Tata mungkin juga ada tanggapan mengenai hal ini. Ternyata hingga saat ini pemberian hak-hak normatif ini kemudian sangat melenceng jauh dari apa yang seharusnya diterima oleh para keluarga. Terima kasih. Ini memang saya mengetahui hal itu, Mbak. Tapi waktu saya bertugas di KNKT, bagian semacam itu tidak menjadi ranah kami, begitu. Karena kami itu menginvestigasi safety, no liability, dan kemudian juga no judicial, begitu ya. Hal-hal itu jadi di luar ranah kami. Baik, Cap juga mungkin ada catatan tersendiri mengenai hal ini. Ya, baik, terima kasih. Tadi mungkin Pak Alvin Lee tidak mendengarkan konteks pembicaraan kita tadi, sehingga di sini kami tidak sampai kepada menyimpulkan, Pak. Jadi tadi itu konteksnya adalah urutan kecelakaan di Indonesia masih tinggi, nomor 8. Itu berangkat dari situ kita tadi, makanya saya menganjurkan perlunya perbaikan di bidang pengawasan. Nah, Pak Tatang juga tadi berbicara dalam konteks itu mengenai masih banyaknya rekomendasi, safety rekomendasi yang tidak semuanya berjalan dengan sempurna, artinya tidak semuanya dikerjakan. Jadi begitu, Pak. Jadi kita tidak mau meninggalkan proses yang dilakukan oleh KNKT. Kita sabar menunggu bahwa KNKT adalah lembaga Maaf, saya agak beda pendapat, Mbak. Itu tadi dengan Pak siapa? Maaf. Ini tadi Cap Syadrah Nababan, Pak Oh, Alvin. Kapten Syadrah, ya. Cap, maaf, ini Cap Syadrah ini juga senior kita. Maaf, saya yakin Kapten Syadrah mengutip statistik yang diungkapkan oleh media asing yang menyatakan bahwa Indonesia ke-8 terbanyak kecelakaan di dunia. Tolong agar lebih cermat membaca statistik itu. Statistik itu menghitung sejak tahun 1945 dan mencampur adukkan antara penerbangan sipil dan penerbangan militer. Kita akui bahwa antara tahun 2000 sampai tahun 2010 itu kecelakaan di Indonesia memang sangat tinggi dan sebagai konsekuensinya ICAO menurunkan Indonesia ke kategori 2. Berarti tidak memenuhi persyaratan, masih banyak persyaratan yang belum terpenuhi dalam safety penerbangan. Konsekuensinya juga kemudian pesawat-pesawat berbendera merah putih, registrasi Tata Kilo, dilarang terbang ke Eropa dan Amerika. Itu berlanjut terus sampai tahun 2018. Nah, pada tahun 2016, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hal tersebut. Pertama, regulasinya diperbaiki. Kedua, organisasi regulatornya diperbaiki. Ketiga, SDM regulator, baik itu kuantitas maupun kualitasnya diperbaiki. Keempat, infrastruktur diperbaiki. Kelima, tata
pelayanan navigasi penerbangan diperbaiki. Baik. Ya, dan semua diperbaiki. Sehingga Pak Alvin. apa yang terjadi, sebentar, kita harus fair, Mbak. Sebab itu yang dikutip nggak fair. Tahun 2018, ICAO mengembalikan Indonesia ke kategori 1. Baik. Dan itu sudah memenuhi persyaratan. Ya. Tidak hanya kategori 1, kita ini bahkan masuk 5 atau 6 besar terbaik di dunia. Jadi Baik. menggunakan statistik itu harus yang fair dong, jangan dicampur adukan. Baik. Demikian. Baik Pak Alvin, baik karena waktu kita terbatas juga mungkin terakhir penutup ke Chandra. Ya, saya setuju Pak Alvin. Jadi memang kita sudah mengalami banyak perbaikan. Tapi kan kita ingin dengan kasus-kasus yang terjadi ini supaya tidak terjadi lagi, Pak. Jadi ini upaya-upaya kita supaya tidak terjadi. Dan saya sangat mengharapkan yang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 itu masih ada 2 pasal yang belum dilaksanakan. Itu mohon sebetulnya DPR itu menagih. Itu pasal 64 dan 374. Baik. Jadi dengan adanya itu maka mungkin kehidupan penerbangan kita akan lebih baik. Baik Pak Chandra, mungkin kita harus potong terlebih dulu di sini karena memang waktu kita sangat terbatas. Ya. Terima kasih Pak Tatang sudah bergabung dengan kami. Pak Alvin juga terima kasih sudah menyediakan waktu. Cap, terima kasih sekali sudah berkenan hadir dan juga memberikan informasi kepada kami. Sama-sama, Dan terima kasih. pemirsa, perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Windy Wellingtonia. Kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam.